sama-sama doa dalam hati. Doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus dan kidung. Sebelum kita memulakan kebaktian, kita sama-sama nyanyikan kidung memuji Tuhan. Kita nyanyikan kidung 168. 168. Kidung 263. 263.
466. Yang pertama, yang kedua, yang terakhir, pimpin kidung sampai di sini. Segala kemuliaan diberikan kepada Tuhan. Haleluya. Sila berdoa di dalam hati. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan kebaktian hari Sabat. Mari kita menyanyi kidung nomor 85. 85. Malam yang hampir lalu, bawa pengharapan yang mulia, Raja atas segala raja akan segera datang dari surga. Segera datang, berharap sambut Tuhan datang, berjaga dan bersabarlah, Tuhan segera datang. Ada kiamat sudah nyata,
kita sama-sama belajar firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Dalam doa ini kita memohon Tuhan Yesus memimpin kita bersama-sama dalam kebaktian hari Sabat sebelah pagi ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama sekali ucapkan selamat pagi, salam sejahtera, selamat berhari Sabat kepada pendeta, diaken, penatua, diakenis, dan kepada semua saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, tiba masanya sekali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kebaktian hari Sabat. Dan pada Sabat ini saya akan menyampaikan khotbah dalam tajuk yaitu telah terbit terang. Telah terbit terang. Mari kita merujuk di dalam kitab Injil Matius pasal 4 ayat 16. Injil Matius pasal 4 ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Jadi dalam ayat ini kita dapat melihat di mana ini adalah satu perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, di mana pada waktu Yesus memulai pekerjaan pemberitaan Injil. Ya, kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus telah genap umur 30 tahun, maka Tuhan Yesus mulai memberitakan Injil. Dalam masa 30 tahun itu Tuhan Yesus hanya satu kali muncul, yaitu pada usia 12 tahun. Ya, di mana dia berada di Bait Suci, yaitu pada hari raya Paskah, di mana ibu bapa dan kebanyakan semua orang datang ke Yerusalem untuk memberikan korban persembahan. Jadi ini ialah adat istiadat bagi turun-temurun bagi memperingati Paskah bagi umat Israel ketika mereka keluar dari padang gurun Mesir melalui padang gurun, di mana Tuhan telah menetapkan Paskah ini. Dan itulah satu-satunya sejarah yang telah di mana menyatakan bahwa Tuhan Yesus ada melakukan kehidupan yang sentiasa mementingkan kehidupan di dalam Tuhan, yaitu di Bait Suci. Dan pada masa ini Tuhan Yesus sudah memulai pekerjaan pemberitaan Injil, yaitu setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka roh itu membawanya pergi ke padang gurun untuk dicobai. Dan di sanalah Yesus dicobai oleh iblis, dan ada 3 pencobaan yang telah dilontarkan oleh iblis terhadap Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mempergunakan firman Tuhan untuk menentang, untuk mempertahankan kebenaran di dalam Tuhan, dan menyatakan kebenaran di dalam Tuhan terhadap pencobaan ini. Dan dia telah mendapat kemenangan. Dan sesudah Tuhan Yesus mendapat kemenangan dalam pencobaan, maka disinilah Tuhan Yesus memulai pemberitaan Injil ini. Dan kita tahu pada masa ini Yohanes telah ditangkap dan dipenjarakan, dan Yohanes juga dibunuh. Dan pada waktu itulah Yesus menyingkir dari kampungnya sendiri, pergi ke tempat yang lain, sama seperti apa yang telah dinubuatkan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya. Mari kita merujuk di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 1. Kitab Yesaya pasal 9 ayat 1. Tetapi tidak
tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Kita baca ayat 2 hingga ayat 7. Ayat 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu benan, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi cerahan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan, di mana dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 hingga ayat 7 di sini memberitahukan tentang satu nubuat yang telah diucapkan oleh seorang nabi yang berkaitan, yang ditujukan terhadap juru selamat ini. Di mana dia memberitahukan bahwa tanah Jebulon dan tanah Naftali ini adalah tempat yang dimuliakan, satu tempat yang dijalani oleh Tuhan, Tuhan Yesus. Dan di tempat itu kita nampak bahwa banyak bangsa hidup di dalam kegelapan. Nah, pada masa ini kita lihat sejak umat Israel kembali dari pembuangan dan memulai kehidupan di seluruh negeri Kanaan, tetapi kita lihat mereka tidak begitu mudah mereka kembali kepada kehidupan yang berasaskan kebenaran. Karena itu banyak manusia, umat-umat Tuhan hidup di dalam kegelapan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Jadi tujuan sebenarnya nas yang telah ditulis di sini, yaitu surat yang tertulis di Injil Matius di sini sebenarnya memberikan kepada kita pada hari ini supaya kita dapat menyadari dan membaca kisah bagi seorang saksi yang menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus ini. Nah, kita sangat bersyukurlah kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus memberikan jalan ini kepada kita, dan inilah satu-satunya jalan Tuhan untuk menyelamatkan kita daripada kegelapan. Sekalipun banyak orang yang disebut di sini disebut dalam kegelapan, tetapi sebenarnya ia juga ditujukan kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan. Terutamanya dahulu kita juga hidup di dalam kegelapan. Kita bukanlah orang Israel, kita bukanlah yang disebut umat pilihan Tuhan yang perjanjian lama. Tetapi karena dengan kasih karunia Tuhan Yesus memberi jalan kepada semua orang dan menjadikan ia sebagai keadilan baginya untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan
dan percaya dalam segala kebenaran yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi melalui tajuk ini ada beberapa poin yang harus kita pelajari dalam ajaran ini, di mana telah terbitnya terang ini. Terang yang dimaksudkan di sini adalah yang pertama, kita haruslah memahami apakah sebenar maksud terang ini. Tujuan dan maksud terbitnya terang ini adalah di mana pada waktu Yesus memulai pekerjaan Tuhan. Karena pada waktu usia 30 tahun Yesus memulai pekerjaan ini. Dan kita lihat dalam Injil Matius pasal 4 ayat 17. Injil Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi sangat penting, bagaikan seperti satu message yang sangat menekankan kepada semua orang, sebab yang memberitahukan di sini bertobat, dan dia juga memberitahukan tujuan pertobatan ini ialah karena kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat itu, sekalipun akhirnya kita memahami bahwa kerajaan surga itu sebenarnya setelah kita menerima penyucian dari Tuhan Yesus, maka kita hidup di dalam kerajaan Tuhan. Tetapi bagi mereka yang belum menerima penyucian, masih jauh dalam kehidupan ini. Sebab sekalipun disebut kerajaan surga sudah dekat, sebenarnya yang melambangkan kehidupan kita di dalam dunia yang hidup mentaati Tuhan untuk melayakkan diri kita untuk menjadi umat pilihan Tuhan yang hidup di dalam kerajaan surga. Karena di surga itu adalah tempat yang kekal bagi kita. Karena itu nubuat ini, satu nubuat yang diucapkan oleh Nabi Yesaya di sini yang kita telah baca tadi di ayat yang ke-6, Yesaya pasal 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Yesaya sudah memberitahukan hal ini. Dia bernubuat. Jadi nubuat ini sebenarnya bukan kehendak seorang nabi ini, bukan. Karena Tuhan memakai mulut nabi untuk berbicara, mengucapkan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, yang supaya di kemudian hari apa yang kita lihat di dalam firman Tuhan ini akan digenap juga. Jadi apabila ada kegenapan, maka barulah kita akan percaya bahwa waktu yang perkara ini pada waktu perkara ini diucapkan oleh Nabi, ia adalah satu waktu yang agak panjang. Nah, kalau kita melihat dari sejak Nabi mengucapkan bernubuat tentang juru selamat ini dan sampai kepada zaman Yesus adalah satu waktu yang agak panjang. Bukan 1 tahun, 2 tahun, melebihi ratusan tahun. Jadi karena itu kita melihat di sini bahwa adalah sesuatu nubuat yang telah diucapkan oleh Nabi. Nah, untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa di kemudian hari juga terjadi apa yang disebut, yang diucap oleh, yang dinubuat oleh Nabi. Nah, karena Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk mengucapkan sesuatu. Jadi karena itu di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 12, kita lihat dalam Matius pasal 4 ayat 12, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea.
Jadi di sini ia memulai pemberitaan ini. Nah, di ayat 13 ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulun Naftali. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa ya seorang nabi bernubuat ya tentang hal ini. Dan yang terpenting di sini ialah ayat 16 di mana bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Jadi dalam Injil Matius pasal 4 ayat 12 hingga ayat 16 di sini memberitahukan ya Tuhan Yesus ya memulai perjalanan ini. Karena tempat-tempat ini adalah tempat-tempat kebanyakan orang ya tidak hidup di dalam kebenaran. Ya, jadi mereka hidup di dalam kegelapan. Kegelapan maksudnya ya sekalipun mereka ini adalah bangsa umat pilihan Tuhan, tetapi mereka hidup di dalam kegelapan. Maksudnya apa yang mereka lakukan dalam kehidupan tidak berkenan pada Tuhan. Nah, maksudnya hidup di dalam dosa. Ya, karena itulah ya dalam poin yang pertama di mana kita melihat ya apakah ya terbit terang itu. Jadi Tuhan Yesus telah datang ke tempat ini dan dia mulai memberitakan Injil. Baik, yang kedua, kita melihat ya apakah tujuan terang ini. Kita lihat dalam Injil Matius juga pasal 4 ayat 18 hingga ayat 25. Injil Matius pasal 4 ayat 18 hingga ayat 25. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan aku akan kujadikan penjala manusia." Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea, mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Tuhan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya dan yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Inilah ya permulaan Tuhan Yesus melakukan tanda-tanda mukjizat ya kepada semua orang yang telah dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya tujuan ya Tuhan Yesus melakukan segala pekerjaan ini bukanlah hanya merawat saja. Memang merawat penyakit itu yang terpenting juga ya, sebab siapa manusia di dunia ini yang mau sakit? Semua kita mau sehat. Jadi kalau ada seorang yang sakit dan dia tahu ada seorang lagi yang boleh menyembuhkan dia dalam penyakitnya, tentulah dia akan sukacita, dia akan gembira karena penyakit dia dapat disembuhkan. Tetapi Tuhan Yesus melakukan semua ini bukan hanya sekadar dengan tujuan untuk merawat saja seperti seorang dokter, tetapi sebenarnya menyatakan ya kemuliaan, memberikan mukjizat kepada semua orang supaya mereka percaya mengenal Tuhan Yesus adalah Tuhan dan dia bukan manusia yang biasa ya. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya memberitakan Injil. Ini sasaran ya, di mana dia berkeliling di seluruh Galilea. Dia memulai Galilea, mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan kerajaan, memberitakan Injil kerajaan Tuhan
dan melenyapkan segala penyakit. Kebanyakan orang yang datang mencari Tuhan ini tentulah orang yang banyak masalah dari segi jasmani juga. Jadi kehidupan kita di dalam dunia ini sudah tentu sudah menggambarkan banyak masalah. Seperti ya dari segi keadaan dan buruk keadaan. Ya, banyak ya buruk keadaan bagi setiap orang, menderita pelbagai penyakit. Kalau kita sebut satu persatu dari setiap penyakit di yang pernah kita lihat, ya banyak, dan tentulah sengsara. Dan penyakit yang lain lagi ialah gangguan iblis, yaitu kerasukan, sakit ayan, lumpuh. Semua ini adalah penyakit-penyakit yang membuatkan seseorang menderita. Tetapi Yesus dapat menyembuhkan semua mereka. Dan ramai orang datang kepada Tuhan Yesus ya pada waktu itu. Kita lihat di dalam ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dikapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Di semua orang ya mendengar kabar ini dan mereka pergi mencari Tuhan Yesus. Jadi tanda ini adalah permulaan pekerjaan Tuhan memberitakan Injil. Sasaran Tuhan Yesus di sini bukanlah sebenarnya untuk merawat saja. Merawat itu adalah penting dan ia juga menjadi satu sifat yang berbentuk kasih. Bila kita melihat orang sengsara, kita akan bantu dan dapat selesaikan. Apabila dapat menyelesaikan masalahnya, sudah tentu orang akan terharu ya bagi seseorang. Dan ia juga baik di mata Tuhan. Dan apalagi Yesus sendiri sebagai Tuhan, ya dia dapat melakukan. Dan inilah yang sebenarnya yang diajar oleh Tuhan Yesus kepada kita semua juga. Karena Tuhan Yesus ya mau supaya kita memahami pekerjaan Tuhan dan kita juga melakukan. Ya seperti ya kita lihat di dalam Injil Yohanes ya pasal 9. Injil Yohanes pasal 9 kita baca ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi Yesus sendiri juga memberitahukan ya selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi apa terang ini? Terang ini bukan hanya sekadar melihat sesuatu yang terang seperti kita melihat matahari ataupun lampu. Terang yang dimaksudkan di sini ialah sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik dan dapat menyadarkan semua orang bahwa kebaikan ini adalah sesuatu yang diasaskan oleh Tuhan. Ya, bagaimana terang dunia ini menyinari dalam kehidupan kita? Ini juga kita harus tahu. Tuhan Yesus memberi satu jalan. Ya, di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 19. Injil Matius pasal 4 ayat 19 ini. Di sini Tuhan Yesus memilih 12 rasul. Dan Yesus memberitahu, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita lihat Yesus ya mementingkan ya pekerja ya untuk melakukan pekerjaan ini. Sekalipun Tuhan Yesus ya tahu ya dia ada kuasa yang boleh melakukan ya semua ini. Tetapi ia juga memakai kepada hamba-hambanya juga ya seperti rasul-rasul di sini. Dan pada waktu murid-muridnya ya mengenali pekerjaan ini, maka mereka dengan segera mengikuti Tuhan Yesus dan mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Nah, kebanyakan mereka yang dipanggil oleh Tuhan Yesus di sini yaitu kebanyakan ialah mereka bekerja sebagai nelayan. Dan di sini Tuhan Yesus ya memperkenalkan dirinya dan memberitahukan kepada murid-muridnya yang dia akan ya
memilih mereka menjadi penjala manusia. Jadi apabila mereka menyadari bahwa kerja yang dahulu mereka itu sebagai penjala ikan itu sebenarnya dia ada kaitan dengan kebolehan, kemahiran dalam pemberitaan Injil. Ya, karena pentingnya seorang nelayan mendapat banyak ikan. Apabila mereka pergi bekerja mestilah mendapat banyak ikan. Tetapi di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus menggambarkan pekerjaan mereka ini dan mengubah supaya mereka memahami pekerjaan yang baru, yaitu mengikuti Tuhan menjadi penjala manusia. Baik, yang ketiga ialah kita harus menghargai terang ini. Karena terbitnya terang ini maksudnya ada satu waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan apabila waktu itu sudah ada, kita haruslah juga menghargai. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Ayat 12. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi Yesus memberitahukan di sini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, Yesus memberitahukan bahwa ia adalah terang. Nah, bagaimana terang itu dapat dilakukan bagi seseorang. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal 21, kita baca ayat 1. Ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Jadi kita lihat di sini dalam Injil Yohanes pasal 21 ini adalah satu jangka masa yang sudah agak panjang, sudah sampai 3 tahun. Dan waktu ini Tuhan Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Nah, Yesus pada waktu dia bangkit, bagaimana dengan murid-murid mereka? Disinilah sejarah permulaan Tuhan Yesus mendapatkan murid-murid untuk menjadi pekerja mengikuti Tuhan Yesus memberitakan Injil. Tetapi setelah Yesus mati dan bangkit, Yesus juga menampakkan diri di sini yaitu sudah 3 kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, dan inilah kali ketiga mereka melihat Yesus, yaitu di Danau Galilea di sini. Nah, di mana Tuhan Yesus melihat bahwa murid-murid kembali kepada pekerjaan mereka yang asal, di mana mereka pergi menangkap ikan. Tetapi syukurlah kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus dia tahu bagaimana ia menenangkan hati dan pemikiran mereka agar mereka tidak tawar dan tidak kecewa di dalam melayani Tuhan. Di mana sekalipun murid-murid Tuhan Yesus melihat Yesus pada waktu ditangkap dan dihukum di atas kayu salib dan mati. Tetapi mereka, kita tahu bukan mereka tidak mau meneruskan pemberitaan Injil ini. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus tahu juga bahwa keadaan sangat bahaya. Karena orang Yahudi bukan lagi sembarang menangkap, tetapi mereka membunuh, menjatuhkan hukuman mati. Sekiranya ada siapa orang yang akan menjadi pengikut dan memberitakan Injil yang disampaikan mereka berasaskan Injil Tuhan, maka mereka akan ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Ini satu kebahayaan yang membolehkan membuatkan seorang juga takut. Nah, karena itu kita lihat di sini pada waktu Yesus tiba di danau ini, di tepi pantai, Tuhan Yesus melihat mereka waktu pagi.
Murid-murid ya sepanjang malam mereka menangkap ikan tidak dapat. Tetapi sampai pagi ya, mereka pun tidak dapat apa-apa dalam uh, menangkap ikan. Dan setelah itu mereka melihat ya ada Yesus berdiri di pantai. Dan Tuhan Yesus ya bertanya. Dia memberitahukan Tuhan Yesus bertanya di ayat 5. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 5. Ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jadi mereka menjawab, tidak ada. Jadi di ayat 6 maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu perolehi." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi dari sini mereka ya mulai mengenali siapa yang berbicara ini. Ya, kita lihat ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Siapa yang menyediakan ikan dan roti ini? Sudah tentu Tuhan Yesus. Kita lihat di sini. Kalau kita perhatikan apa sebenarnya tujuan Tuhan Yesus menyediakan dua makanan ini, ikan dan roti. Sudah tentu roti kita sudah tahu. Roti ialah sebelum Yesus mati pun Yesus memberitahu mengakui ya akulah roti hidup. Maksudnya roti ini ialah firman Tuhan. Ikan ini maksudnya ialah sesuatu yang penting juga pada waktu kita makan. Kalau kita mau makan mesti ada lauk. Jadi apa lauk itu? Ikan. Jadi apa saja. Tapi ikan ini mewakili jenis lauk. Ya. Dalam arti rohani, ikan ini ialah hasil daripada pemberitaan Injil. Ikan ini ialah ditujukan kepada manusia. Di mana ikan ini mesti diperolehi. Mengapa Yesus menyuruh menebar jala? Tidak perlu pergi ke tempat yang jauh. Karena untuk mendapatkan ikan. Jadi karena itu pada awalnya Yesus memilih murid-murid. Yesus memberitahu, mulai hari ini aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Ya maksudnya ikan ini ditujukan kepada manusia. Jadi apabila kita memperolehi ikan ini, ia akan menjadi apa? Makanan kita. Bukanlah makan seperti yang dimaksudkan dalam jasmani. Tangkap ikan terus goreng ikan dan makan ikan. Bukan itu maksudnya. Maksud dia ialah sama seperti Yesus memberitahukan kepada seorang perempuan Samaria di Injil Yohanes pasal 4. Apa Tuhan Yesus cakap? Makananku ialah melakukan firman Tuhan, menyelesaikan firman Tuhan. Ya. Walaupun murid-murid pada mulanya menganggap ada orang memberi makanan pada dia, sedangkan kita sudah sediakan makanan untuk dia pergi beli di kota. Sekarang pula dia memberitahu, dia menjawab ada makanan yang kamu tidak kenal. Jadi makanan ini ialah menyelesaikan misi Tuhan. Jadi misi Tuhan, menyelesaikan misi Tuhan ini ialah selesaikan ya jala kita itu mesti ya ada tangkapan. Maksudnya kita mesti memperolehi ikan. Ikan itu maksudnya ya manusia. Ya, banyak manusia memerlukan keselamatan. Karena itu di tempat ini tadi kunjungan Yesus ya banyak orang mendapat banyak orang yang hidup dalam kegelapan telah melihat terang. Terang itu maksudnya keselamatan. Ya, karena itu disinilah kita dapat melihat bahwa ini satu pengenalan yang memberitahukan kepada murid-murid. Dan seterusnya Tuhan Yesus menegur, memperingatkan kepada murid-murid betapa pentingnya ya meneruskan pekerjaan pemberitaan Injil ini supaya menjadi seorang yang dipandang oleh Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Yang kita lihat ya, kita lihat di dalam ayat 15. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15.
Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi ayat 15, ayat 16, ayat 17, 3 kali Yesus mengulangi perkataan ini kepada Petrus, Simon Petrus. "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Jadi Simon pun menjawab, Petrus pun menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Jadi Yesus menjawab di sini, "Gembalakanlah domba-dombaku." Maksudnya apa yang telah diusahakan oleh Tuhan. Maksudnya sudah banyak orang sudah percaya, sudah menerima penyucian. Semua itu mesti dijaga. Ya, kita sebagai umat Tuhan dalam Tuhan, kita mestilah memahami tanggung jawab ini. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Karena apabila kita melakukan pekerjaan ini, maka kita akan mendapat berkat. Kita akan mendapat berkat, dan juga Tuhan akan memberikan juga menyediakan bahagian kita di surga juga pada masa akan datang. Karena itulah jangan kita khawatir. Kita mestilah terus melayani Tuhan. Baik, yang terakhir kita lihat pengajaran dari hal rohani di sini. Ya, apakah sebenarnya telah terbit terang ini dalam ajaran rohani? Baik, yang pertama, yaitu terang ditujukan kepada juru selamat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, tadi sudah memberitahu. Injil Yohanes pasal 12 ayat 36, "Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi di antara mereka. Kita baca lagi Yohanes pasal 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi jangan lagi kita meninggalkan terang ini. Karena terang ini sudah ada di dalam kehidupan kita. Maksudnya kita terus melayani Tuhan, mengingati hari Sabat, dan saling mengasihi, dan terus memberitakan Injil. Ya, sebab masih banyak orang yang perlu kita selamatkan. Ya, sekalipun kita mengatakan sangat susah memberitakan Injil, tetapi jangan khawatir. Tuhan sudah melihat. Ya, Tuhan melihat siapa orang yang akan dapat diselamatkan. Jadi kita haruslah banyak berdoa, banyak bersandarkan kepada Roh Kudus. Yang kedua, kita harus mempergunakan waktu yang ada. Jadi selagi ada kesempatan, mesti kita terus hidup dengan Tuhan. Yohanes pasal 12 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, dia tidak tahu kemana ia pergi." Jadi jangan kita meninggalkan Tuhan. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Maksudnya terang ini tidak selama-lama bersama dengan kita, kecuali kita mengamalkan. Kalau kita mengamalkan, dia akan selama-lama, dan dia akan membawa kita pulang ke surga. Kalau kita meninggalkan Tuhan, maka itulah dimaksudkan sedikit waktu lagi. Jadi dia ada waktu sendiri. Dan yang terakhir, jangan berhenti melayani Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Yohanes pasal 12 ayat 47. "Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan." Jadi inilah objektif, tujuan utama dalam kerja pelayanan ini. Jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukan, aku tidak menjadi hakimnya. Maksudnya Tuhan sudah sediakan semua ini. Jadi kita sangat bahaya sekiranya kalau kita mengundur diri, menolak Tuhan. Ayat 48 juga memberitahu, "Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman."
pentingnya memberitakan Injil. Kalau kita tak beritakan Injil, tiada hakim bagi orang. Kalau kita beritakan Injil, maka adalah hakim setiap orang, dan sekiranya orang menolak, dia juga sendiri akan bertanggung jawab terhadap ya pilihannya sendiri. Jadi kita haruslah setia sampai mengakhiri hidup kita dalam melayani Tuhan. Jadi kita haruslah ya memperhatikan kehidupan kita di dalam Tuhan, betapa pentingnya ya terang yang ada di dalam kehidupan kita. Terang ini datang saat kita telah disucikan oleh Tuhan Yesus. Jadi secara kesimpulan di sini kita selagi ya jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seseorang dengan yang lain, yaitu darah Tuhan Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa kita. Jadi apa yang diucap oleh Nabi ini sebenarnya inilah permulaan pekerjaan Tuhan memberitakan Injil. Dan akhirnya ya dalam masa 3 tahun itu Tuhan Yesus ya mati dan bangkit, dan setelah dia bangkit dia kembali lagi menemui kepada murid-murid ya, karena waktu itu murid-murid telah kembali kepada kerja yang lama, dan kemudian Tuhan Yesus memberitahukan ya tentang pekerjaan pemberitaan Injil itu sangat penting. Jadi ia juga sebagai terang. Jadi, pemberitaan Injil kita pada masa ini sebenarnya kita sedang membawa terang ini kepada orang yang hidup di dalam kegelapan. Kita memberikan jalan mereka supaya mereka dapat melihat sebenarnya jalan untuk keselamatan ini pulang ke surga. Jadi demikianlah pelajaran yang kita dapat belajar pada pagi hari Sabat di sini. Semoga firman yang seringkas ini dapat membangunkan iman kepercayaan kita dalam Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, kita mengakhiri kebaktian ini. Mari kita sama-sama lagi memuji Tuhan, kidung rohani nomor 449. 449.
Baik, seterusnya kita mengakhiri kebaktian ini. Seterusnya kita sama-sama berdoa. Dalam doa ini kita masih terus mendoakan tentang keselamatan diri kita sendiri ya. Pada masa ini masih ada wabak yang menjalar di seluruh dunia ini, dan kita sentiasa berjaga-jaga supaya jangan dijangkiti dengan wabak yang penyakit berjangkit. Dan kita memohon Tuhan Yesus terus membimbing kita dalam setiap kali himpunan kita juga, dan dalam kehidupan kita. Kita juga mendoakan gereja, hal gereja, dan juga aktiviti-aktiviti rancangan ya dalam tahunan juga. Kita juga mendoakan semoga Tuhan Yesus membuka jalan bagi kita untuk meneruskan pekerjaan kita di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kasih ajaib, oh heranlah Tuhan mati ganti aku. Kasih ajaib, oh heranlah Tuhan mati ganti aku. Amin.
Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kebaktian hari Sabat sebelah pagi sampai di sini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.